Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan seputar tata kelola pemerintahan sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi ilmu pemerintahan Visipol Pemat, yang mana 10-15 menit ke depan ada isu-isu atau materi-materi yang saya kira sangat urgens untuk dipahami oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tata kelola pemerintahan tersebut. Bisa diakses di YouTube saya, tertera di layar, termasuk juga melalui Twitter saya. Dan semoga materi ini bermanfaat kepada semua mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesungguhnya ketika kita berbicara mengenai tata kelola pemerintahan atau governance, kita terlebih dahulu dapat memisahkan konsep government dengan governance, karena dua hal ini sesungguhnya sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk beberapa waktu ke depan dalam penyampaian materi ini, saya akan menjelaskan dua hal tersebut sampai kita semua, para mahasiswa, dapat lebih memahami posisi dan kedudukan materi governance dibandingkan atau ketika dipertautkan dengan konsep government. Pada perkembangannya kemudian, seiring dengan perubahan besar serta globalisasi yang semakin masif, terjadi suatu pergeseran makna dari konsep pemerintah atau government kepada konsep tata kelola pemerintahan atau governance. Kita sering mendengar istilah yang paling baru di dalam konsep pemerintahan itu dengan istilah pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang populer kita sebut dengan good governance. Nah, perlu dicatat bahwa sesungguhnya governance atau tata kelola bukanlah government ya, atau pemerintah. Sekalipun pemerintah pada level manapun ya memiliki potensi menjadi bagian dari proses tata kelola pemerintahan. Nah, karena terjadi perkembangan yang cepat dalam dunia politik dan khususnya ekonomi, telah terjadi pergeseran makna dari government ke governance. Di layar atau PowerPoint saya ini, sebagaimana Keeping pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dengan adanya percepatan globalisasi dan peningkatan kemajuan teknologi menimbulkan ketidakpastian, sehingga konsep government itu mengalami semacam reduksi makna atau perubahan makna, karena ada tantangan semacam pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi antar negara di dalam tatanan globalisasi, sehingga membutuhkan suatu pergeseran makna antara government sebagai mana paradigma lama kepada konsep governance sebagai paradigma baru di dalam konsep tata kelola pemerintahan.
Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, government sesungguhnya lebih merujuk kepada orang atau sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif. Government itu lebih merujuk kepada orangnya yang bekerja mengendalikan proses berjalannya pemerintahan dalam sebuah negara, atau orang atau sekelompok orang yang memiliki kedaulatan politik di dalam menjalankan pemerintahan. Itu berarti bahwa government adalah sistem politik dalam sebuah badan, ya, merujuk orang atau badan atau lembaga yang mendrive atau mengatur dan mengelola rakyat. Tingkat pemerintahan yang berbeda biasanya memiliki tanggung jawab yang berbeda, atau ada hierarki kekuasaan dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Nah, istilah government sekali lagi lebih merujuk kepada aktor, ya, aktor atau orang-orang atau sekelompok orang yang berwenang secara politik dalam mengelola sebuah badan atau lembaga pemerintahan dan memiliki kekuasaan penuh dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jika government merujuk kepada orang, aktor yang bekerja menguasai lembaga-lembaga pemerintahan, maka governance sesungguhnya adalah lebih merujuk kepada konsep, cara, atau proses, ya. Di beberapa teori seperti Collins merujuk kepada tindakan, cara atau sistem dalam sebuah pemerintahan. Atau governance means the process of decision making in the process by which decisions are implemented. Yang berarti bahwa pemerintahan atau tata kelola atau yang kita sebut dengan istilah governance merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dan proses dalam keputusan yang akan diimplementasikan ataupun tidak. Jadi esensinya governance dapat disimpulkan sebagai lembaga atau orang yang memiliki tujuan mengatur, ya, itu government, ya, dan mengelola pemerintahan. Nah, jadi ada istilah mengatur pemerintahan, ada orang yang mengatur dan mengelola pemerintahan, yang kemudian belakangan kita harus pisahkan mana yang disebut dengan government dan mana yang disebut dengan governance. Contoh dari konsep pemerintah yaitu ya kepala desa, bupati, presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari tata kelola pemerintahan atau governance adalah sebuah rangkaian proses, ya, kebijakan, aturan-aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola suatu untuk mencapai tujuan dari lembaga pemerintahan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sekarang kita sudah beranjak kepada konsep governance, ya. Setelah sebelumnya mahasiswa sekalian sudah tercerahkan, ya, setelah kita mencoba untuk membangun semacam diferensiasi atau pembeda antara konsep government dan governance. Nah, menurut John Pearce dan B.G. Peter tahun 2000 ini jelas secara gamblang menerangkan bahwa dalam governance, ya, hierarkinya atau tingkatan-tingkatan dalam pemerintahan itu sangatlah fleksibel atau tidak kaku. Kemudian governance merujuk kepada suatu sistem networking, ya, pada suatu titik di mana pelibatan semua elemen masyarakat sangat dikedepankan dan munculnya jejaring kebijakan. Jadi ada pelibatan stakeholders di luar pemerintah, ada pelibatan masyarakat, ada pelibatan jaringan-jaringan di luar pemerintahan dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi tidak utuh, ya, tidak sepenuhnya di dalam pemerintahan itu hanya pemerintah
yang memiliki semacam kedaulatan di dalam pengambilan proses-proses kebijakan dalam pemerintahan. Kemudian ada konsep governance yang lebih berorientasi kepada pasar ya, yaitu menekankan terjadinya mekanisme kerjasama antara stakeholders ya, dalam memecahkan masalah bersama tanpa ada pihak yang dirugikan ya, dan peran pemerintah tidak mendominasi ya. Jadi kata kuncinya, pemerintah dalam hal governance tidak mendominasi di dalam pengambilan keputusan, harus mengajak lembaga-lembaga yang ada di luar pemerintahan, harus mengajak pengusaha, harus mengajak para aktivis-aktivis yang bergerak dalam dunia lembaga kemasyarakatan, ada ormas, ya, ada mahasiswa, ada LSM, LSM, dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada slide ini sesungguhnya hanya penajaman dari konsep governance. Ada teori Beaufort and Loeffler tahun 2001, ada Stoker juga tahun 2009. Kata kunci dari Beaufort, Loeffler 2001 ini sebetulnya adalah stakeholders ya. Stakeholders yaitu ada aktor-aktor yang ada di luar lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan atau power ya untuk sama-sama mempengaruhi sebuah kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian Stoker, kata kuncinya adalah collective decision making. Kemudian ada istilah relationship ya. Jadi dalam proses pengambilan keputusan harus ya dilakukan secara kolektif bersama aktor-aktor yang lain yang berada di luar lembaga pemerintahan. Kemudian ada istilah relationship between the actor and organization. Jadi ada hubungan antara aktor-aktor ya di dalam organisasi yang urgensinya, posisinya, ya kepentingannya juga sama di dalam kesetaraannya dengan pemerintah pada proses pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, para mahasiswa yang saya banggakan, jadi setelah beberapa konsep sudah kita ketengahkan bersama-sama untuk dipahami bersama mengenai governance, Stoker kemudian melanjutkan ya atau mengusung 5 proposisi ya. Proposisi itu adalah sebuah tesis ya atau asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan penting di dalam mewujudkan sebuah governance ya. Pertama, ia katakan bahwa governance menunjuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dan dalam ya, dari dalam maupun luar birokrasi pemerintahan. Kemudian governance mengakui batas dan tanggung jawab yang kabur dalam menangani masalah sosial ekonomi. Jadi batas antara pemerintah dengan aktor-aktor di luar pemerintah semakin kabur ya, semakin fleksibel ya. Karena pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor atau lembaga yang dominan di dalam memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi. Kemudian governance mengenal adanya saling ketergantungan ya, interdependensi ya, di antara institusi-institusi yang terlibat di dalam tindakan bersama. Ya, saling ketergantungan di sini juga bermaksud bahwa tidak ada aktor di dalam tata kelola pemerintahan itu yang lebih penting dari aktor-aktor yang lain. Jadi ada kesetaraan tanggung jawab, ada kesetaraan relasi ya di antara berbagai aktor di dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kelanjutan dari 5 proposisi yang diajukan oleh Stoker, yang keempat adalah governance berkenaan dengan jaringan kerja atau networking berbagai aktor yang mandiri dan otonom ya.
Kemudian governance memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak sepenuhnya tergantung kewenangannya, tetapi governance percaya. Governance harus percaya pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing. Jadi poinnya yang kelima ini adalah bahwa pemerintah memahami kapasitas atau kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang tidak sepenuhnya tergantung daripada kewenangan-kewenangan pemerintah. Tetapi katanya Stoker ini percaya, ya, government percaya, tata kelola pemerintahan percaya, pemerintah mampu menggunakan cara-cara atau teknik-teknik baru, ya, atau ada inovasi baru yang sifatnya mengarahkan dan membimbing, ya, saya kira itu. Untuk menajamkan perbedaan antara government dan governance, Stoker juga menguraikan kembali, ya, perbedaan yang menonjol antara dua konsep tersebut. Jadi government menurut Stoker ini adalah institusi negara yang resmi, kemudian monopoli kekuasaan pemaksa yang sah. Jadi jelas government itu dimaknai sebagai monopoli, ya, kekuasaan yang dapat dilakukan secara paksa. Kemudian kemampuannya untuk membuat keputusan dan kapasitas menegakkan pemberlakuannya, ya. Kemudian yang keempat, proses-proses formal dan institusional yang berlangsung pada level negara nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memfasilitasi tindakan bersama. Jadi government, ya, sangat dominan, ya, di dalam monopoli proses-proses kekuasaan dalam pemerintahan, dan satu-satunya institusi yang dibayangkan memiliki kapasitas dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, yang berbahagia, nah, berarti governance sesungguhnya adalah reduksi, ya, yang merubah makna pemerintah kepada paradigma yang lebih baru, karena ada perkembangan mengenai kondisi global, ada kebutuhan baru terhadap pergeseran makna dari government sebagai aktor satu-satunya yang menjalankan roda pemerintahan kepada konsep governance yang menekankan kepada interaksi yang sifatnya saling ketergantungan antara berbagai macam stakeholder yang ada di luar pemerintahan. Nah, dalam slide ini saya kira konklusi atau kesimpulan dari governance itu merujuk kepada adanya perubahan makna daripada pemerintah itu sendiri, kemudian menunjuk pada proses pemerintah yang baru, ya, ada konsep atau paradigma baru dalam memahami apa itu pemerintah. Kemudian kondisi tata cara pemerintah yang berubah, ya, ada perubahan-perubahan situasi yang tanda petik memaksakan, ya, cara memerintah dengan cara yang lama atau government pada cara memerintah dengan cara yang baru atau governance. Kemudian metode baru bagaimana masyarakat diperintah. Kalau paradigma lama atau government itu bahwa pemerintahlah yang kemudian sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengatur masyarakat atas segala macam kebutuhannya. Sekarang ada metode baru bagaimana masyarakat diperintah dengan cara yang lebih demokratis, lebih partisipatif, lebih akuntabel, lebih partisipatif. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.